Oh nih, kampanye Prabowo nih, kampanye Prabowo di Tanjung Bumi. Tanjung Bumi kampanye Prabowo-nya sepi, cuma orang kampung medok sama partainya. Nih di sini nih tempat pendukung Anies semua ini. Pendukung Anies ini semua. Nah, ini pendukung Anies ini semua. Anies semua ini. Cuma ikut-ikutan lihat saja. Prabowo. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini menarik, katanya acara-acara panggung Prabowo yang diselenggarakan di berbagai daerah katanya sepi ya. Dari beberapa penuturan ya, video-video seperti ini menyatakan hanya pendukung-dukung ya mereka dan partai-partai mereka begitu kan yang berkumpul di situ ya. Rakyat ya tidak begitu antusias datang katanya begitu kan. Katanya ini di Tanjung Bumi. Apakah ini Tanjung Bumi mana begitu kan ya? Saya nggak tahu begitu. Tapi yang jelas adalah bahwa dalam narasi-narasi di video itu sudah mengatakan di sini kan pendukung Anies Baswedan. Ya, semuanya yang datang ya sebagian pendukung Anies Baswedan katanya begitu kan. Artinya apa? Artinya kan antusiasme dari panggung-panggung seorang Prabowo Gibran ya. Karena memang ada panggung yang kemudian hanya menghibur sana sini ya dengan sebagai penonton tanpa datangkan Prabowo Gibran mungkin agak sepi atau apa begitu kan. Tapi yang jelas adalah masyarakat Indonesia kan bisa memahami betul ya persoalan politik hari ini begitu kan. Apalagi rasionalitas untuk memilih pemimpin. Tapi nampaknya kelihatan dari jauh ya bukan sedikit, agak banyak juga begitu kan ya. Apakah hanya sepintas saja mereka dalam video ini begitu atau apa begitu kan. Tapi yang jelas mereka di Tanjung Bumi katanya. Apakah Tanjung Bumi yang mana sebenarnya, apa Madura begitu atau yang mana begitu kan. Tapi banyak sekali pro dan kontra begitu kan yang mengatakan bahwa wah ini all in Prabowo. Tapi pada ujung-ujungnya mereka yang mendukung Anies Baswedan katanya ini. All in satu putaran kampanye 02. Kalau satu putaran saya kira agak jauh mereka begitu. Kenapa? Karena satu sisi melihat bahwa yang terjadi di lapangan dan lembaga survei kan berbeda begitu kan. Lembaga survei mengatakan wah ini gimana, agak jauh mereka begitu kan. Karena nampaknya begitu ya lembaga-lembaga survei hari ini agak jauh ya. Tenang ya, udah dikondisikan. Pilih rasional membandingkan Anies Baswedan dengan Prabowo di Jabar. Siapa yang menguasai? Nah, kita lihat saja dari pendukung Prabowo yang di bawah dan ada Prabowo di situ begitu yang di bawah. Yang di atas ada Anies Baswedan dan pendukung Anies Baswedan. Kita lihat saja, masyarakat bisa menilai kok begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini sebuah realitas dengan fakta yang ada, dengan survei yang ada, apakah masyarakat masih menginginkan bahwa yang namanya menang satu putaran, apakah yakin seperti itu begitu kan ya? Apakah hanya ini menjadi jargon saja begitu kan. Tapi yang jelas adalah bahwa hal-hal seperti itu kita lihat saja. Mereka mengatakan bahwa ya menang satu putaran. Lembaga survei yang menyatakan seperti itu begitu kan. Ini gimana coba bayangkan. Lembaga survei sudah diatur sedemikian rupa untuk memframing seseorang di sana. Ya saya kira masyarakat hari ini kan cerdas, tidak percaya terhadap itu begitu. Ya kita bandingkan saja ini. Ya, ini Bandung 28 Januari kalau kita bandingkan dengan seorang Prabowo ya. Bahkan ada yang mengatakan ya sebenarnya hasil survei yang dibikin sendiri itu ya buat menghibur rasa panik mereka ya. All in zone. Itulah komentar-komentar dari netizen begitu. Jadi banyak sekali muncul itu begitu kan. Tapi yang saya lihat itu adalah agak ramai juga pendukung-pendukung dari Prabowo. Enggak tahu saya ini dari mana saya nggak tahu. Tapi katanya di Tanjung begitu kan ya. Di Tanjung mana saya nggak tahu begitu. Tanjung Madura, Tanjung Bumi Madura atau apa begitu kan. Jelas mereka begitu dalam video-video itu ya agak kecil. Tapi ruang lingkupnya memang agak kecil begitu. Mungkin ratusan mereka ya. Ya mungkin ya kalau sesama partai, simpatisan partai, pendukung-pendukung Prabowo semakin banyak sebenarnya begitu kan ya. Tapi bukan soal itu bagi kami soal saya adalah bagaimana selama ini menggaungkan lembaga survei ya bahwa ya Prabowo akan menang satu putaran. Tapi nampaknya hari ini di Februari ini begitu kan sudah tidak lagi menggaungkan satu putaran begitu kan ya. Ini ada apa begitu kan? Kan
pasti ada orang yang mengatakan begini, kenapa yang digaungkan lembaga-lembaga survei satu putaran tapi dengan sebuah realitasnya tidak satu putaran? Bagaimana dengan soal itu begitu? Antusiasmenya masyarakat bagaimana? Terus kemudian apa yang terjadi di lapangan? Kata Pak JK benar, jangan terpengaruh terhadap lembaga-lembaga survei, tapi lihat optimisme di lapangan, ya. Faktanya seperti apa begitu kan, ya. Itu yang harus kita lihat di situ begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra di situ begitu kan. Ya kita lihat saja pendukung-pendukung Anies Baswedan sangat luar biasa dibandingkan dengan seorang Prabowo. Padahal ini sudah di zoom begitu kan ya. Sudah kekuatan zoomnya sangat tinggi di situ begitu. Bahkan ya ada yang mengatakan ya kalau ya mau sembako lumayan datang katanya. Ini kalau mau sembako ya lumayan datang. Mau presiden ya kalau sudah dapat sembakonya pulanglah presidennya. Amin. Woi, luar biasa membludak Kang Survei. Mana Kang Survei katanya ya. Ini gimana begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini membludak sana sini ya pada ujung-ujungnya banyak yang mengatakan bahwa kaosnya Prabowo tapi yang dipilih tetap Anies Baswedan. Logikanya kan gimana? Ya wajar-wajar ada dalam dunia demokrasi begitu kan. Bahkan clear amplop, kenalkan dulu Prabowo ya, Hasan Tanjung. Ini gimana? Apa Tanjung Bumi atau apa begitu? Kalau itu masih sudah kategori penuh membludak sampai tenda ndak muat katanya begitu ya. Positif aja mungkin semua pendukungnya nggak mau riak ya, mereka nggak mau terekspos. Pendukung Bowo berada dalam angka survei abal-abal ya, komentar netizen. Banyak sekali komentar-komentar seperti itu. Tapi saya mengedukasi bahwa yang namanya politik ya dengan berbagai cara ya, karena ini adalah bagian strategi politik untuk memframing seseorang ya silahkan begitu kan. Tapi pada intinya masyarakat kan sudah cerdas, tidak begitu percaya terhadap lembaga-lembaga survei yang kemudian ya yang tidak kredibel sana sini. Ya tanyakan saja siapa yang kemudian yang membiayai lembaga survei di situ begitu. Jadi masyarakat bisa memahami hal-hal itu begitu. Tapi sayang seribu sayang begitu kan kalau soalnya yang namanya politik ya soal yang namanya dukung mendukung kan sesuai dengan hati nurani apa yang harus kita lakukan begitu. Ada lagi yang berkomentar, ini panitia untung ya, waduh penuh sesak makhluk gaib ya. Komentar lagi ada yang berkomentar diprediksi 02 cukup satu putaran ya, kalahnya katanya. Ini gimana begitu kan komentar-komentar netizen kok banyak sekali pro dan kontra ini begitu. Jadi yang saya amati begitu kan ya. Jadi harus kita memberikan edukasi kepada siapapun begitu kan. Memilih pemimpin itu kan harus punya didasarkan dalam hati mereka ya. Tidak saling ya menjelekkan satu sama lain. Dalam artian bahwa boleh mengkritik tapi bukan menjelekkan begitu kan. Artinya apa? Artinya kan masyarakat bisa memahami betul di situ begitu kan ya. Jadi inilah politik candaria, santai begitu kan. Masyarakat yang menilai ini semua apa keinginan ya dari pendukung-pendukung mereka yang lebih banyak siapa dan sebagainya begitu kan. Artinya ya kita lihat saja di situ begitu. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.